Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rama Karunia Trisandi dari kelas 1G. Di video kali ini saya akan membahas tentang sekuritas. Apa sih sekuritas itu? Nah, di sini sekuritas berarti surat hutang yang dapat dengan mudah dan cepat dijadikan uang atau kas yang dapat diuangkan. Karena pengertiannya ini, sehingga sekuritas memiliki sifat likuiditas yang baik atau liquid. Maksudnya mudah ditransaksikan. Nah, lalu terdapat perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau surat berharga. Dalam hal ini, sebagai perantara antara nasabah dan pasar modal. Tugas utama dari perusahaan sekuritas ini yaitu menjadi perantara atau pialang antara investor dan pusat pasar modal dalam bertransaksi, baik itu di pasar saham, obligasi, sukuk, SUN, reksadana, dan lain-lain. Lalu terdapat 3 tipe dalam sekuritas. Yang pertama yaitu sekuritas yang memberikan penghasilan tetap. Lalu yang kedua terdapat sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap. Dan yang ketiga terdapat sekuritas yang mempunyai karakteristik opsi. Next ke video slide berikutnya. Nah, di sini klasifikasi perusahaan sekuritas. Dalam prakteknya, perusahaan sekuritas umumnya memiliki 2 klasifikasi peran sekaligus, yaitu yang pertama terdapat sebagai sekuritas konvensional dan yang kedua sebagai sekuritas syariah. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis broker berdasarkan perannya pada investor. Selain klasifikasi berdasarkan pelayanan jenis investasinya, yakni syariah dan konvensional, broker atau pialang juga dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full service brokers. Nah, pada jenis brokers ini memegang amanah sepenuhnya dari investor, termasuk di dalamnya analisa, memberi nasihat, dan informasi terkait saham yang akan dibeli. Nah, biasanya bagi orang yang sibuk dan tidak bisa melakukan analisa yang menggunakan jasa broker seperti itu. Lalu yang kedua, terdapat diskon broker. Bisa dibilang ini pertengahan dari yang di atas dan di bawah. Ya, hampir sama dengan yang pertanyaan yang pertama, hanya saja selengkap dengan full service broker. Lalu yang ketiga, terdapat diskon broker. Fungsinya hanya sebatas perantara jual dan beli saja, dan tidak termasuk maintenance rekening nasabahnya. Dan inilah yang biayanya paling murah di antara 2 hal di atas. Nah, teman-teman, terdapat juga bentuk jasa yang ditawarkan perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan dalam bentuk usaha, yang dimana sebagai perantara perdagangan efek. Adapun kegiatan dalam bentuk usaha jasa yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas, yaitu yang pertama, perantara pedagang efek atau broker dan dealer. Nah, di situ mereka melakukan kegiatan jual beli efek atau biasa disebut dengan surat berharga untuk kepentingan sendiri atau biasa untuk kepentingan pihak lain. Yang kedua, mereka mungkin jual dan membeli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa. Lalu terdapat juga penjamin emisi efek atau biasa disebut underwriter. Nah, di sini gunanya adalah membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, pada istilah penawaran umum saham juga dikenal masyarakat dengan nama go public.
Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dan siapa tahu ingin mengetahui tentang sekuritas lebih dalam lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.